Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 4 Surakarta, Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMP Negeri Surakarta yang saya hormati pula, anak-anakku yang soleh dan solihah yang Ibu banggakan, Ibu sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang sungguh nikmat sekali, yaitu bulan Ramadan. Walaupun di tahun ini masih seperti tahun yang lalu, masih dalam kondisi masa pandemi COVID-19, tapi Ibu berharap hal ini tidak menyurutkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Justru harus menambah dan menambah amal ibadah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dahulu saat menjelang Ramadan, pasti Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya akan datangnya bulan suci Ramadan. Beliau telah bersabda, telah datang kepada kalian, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian untuk melaksanakan puasa. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Di bulan Ramadan ini terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapatkan kebaikannya, berarti dia telah terhalangi untuk mendapat kebaikan. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih seperti ini: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan puasa atau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah ya nak ya, ending final dari puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Akan tetapi tentu apa sih puasa? Puasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan haus nak. Yang dipuasakan tidak hanya sekedar di bibir ini aja yang hubungannya dengan tubuh kita. Akan tetapi puasa yang semuanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak hal yang bisa mendatangkan puasa yang kita kerjakan ini menjadi sia-sia, karena hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Di bulan Ramadan ini masih dibagi menjadi 3 tahapan. Ada 10 tahapan awal, 10 tahapan kedua, dan 10 tahapan ketiga. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari api neraka. Ibu berharap semoga di 1 bulan ini yang terbagi dari 3 fase ini kita bisa melakukannya dengan maksimal mungkin. Kita betul-betul raih pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Baik anak-anakku, untuk tema Ramadan di SMP 4 Surakarta ini adalah Colorful Ramadan Paskah, warna-warni bulan Ramadan di SMP Negeri 4 Surakarta yang kita cintai anak-anakku.
Selain itu juga ada Bu Sartini yang akan nanti menyampaikan tentang rukun berpuasa. Ada Pak Agus Purwanto yang akan menyampaikan tentang berbuka, sahur maupun sholat tarawih, sunnah-sunnah yang lebih baik dilakukan saat Ramadan. Dan yang terakhir nanti ada AA Rozi, tentunya teman kalian, sahabat kalian semuanya yang akan menyampaikan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan Ramadan. Anak-anakku, cukup sekian saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga sekali lagi Ramadan ini membawa peningkatan iman kepada kita semuanya. Dan Ibu berharap kalian menjadi anak-anakku yang soleh-solehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuaku, Pasca Jaya SMA Negeri 4 Surakarta pada anak-anak semuanya dan Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa, yang pertama saya panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat pada hari ini maupun hari-hari yang esok. Dan alhamdulillah semoga kita nanti bisa melalui bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan kenikmatan. Yang kedua, jangan lupa kita melupakan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah, memberikan perubahan pada diri kita untuk bisa memeluk agama secara kafah. Oke anak-anakku semuanya, saya beritahu bahwa hari ini kita sangat bersyukur sekali karena pada kesempatan ini kita ternyata diperbolehkan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika pemerintah sudah mengizinkan, kalau tahun kemarin kita tidak bisa berbuat apa-apa karena corona. Lah maka kita berdoa di bulan suci ini, semoga corona sudah pergi dari dunia ini, ditempatkan oleh pada tempat yang pada tempatnya. Jangan lupa ketika sholat tarawih, jaga protokol kesehatan. Oke anak-anak? You understand? Oke, saya sedikit Pak Agus akan menjelaskan masalah bagaimana ketika kita melaksanakan sholat tarawih. Tidak usah diambil pusing ketika ada yang melaksanakan 2 salam ataupun 4 salam. Semuanya bagaimana? Boleh, dasarnya ada semuanya. Mana Pak dasarnya? Oke, kalau nanti saya kupas tuntas bagaimana dasarnya ini, yang 2 bagaimana, yang 4 ini, belum nanti masalah dalilnya tentang bagaimana melaksanakan 11 rakaat maupun 23 rakaat, semua ada dasarnya. Semuanya betul, semuanya benar. Yang tidak benar, yang tidak mau sholat tarawih berjamaah. Is okay? Jadi laksanakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan keutamaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita termasuk salah satu orang yang nanti mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan sebuah pertaubatan, mendapatkan sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah itu anak-anakku, karena ini adalah sesuatu yang sangat mulia, mengerjakan sholat tarawih, sehingga kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak usah meributkan mana ini, mana itu, yang benar mana, yang salah mana. Yang terpenting fokus kepada keyakinan kita dan kepada kegiatan kita, kepada ibadah kita, kepada kualitas sholat kita dari segi bacaan, dari segi gerakannya. Maka anak-anakku, Pak Agus berpesan selalu kerjakan sholat tarawih berjamaah. Salam Pasca Jaya. SMA Negeri 4 selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya, baik dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMP Negeri 4 Surakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya akan mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan 1442 Hijriah. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi keluarga besar SMP 4 Surakarta. Semoga puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah dan kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan ampunan, dan kita mendapatkan kemenangan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan pencerahan dari Bu Nurul tentang keutamaan puasa Ramadan, dan juga dari Pak Agus Pur tentang sholat taraweh. Untuk itu Bu Sartini akan menambahi sedikit, yaitu tentang syarat dan rukun puasa. Karena kita harus tahu ya anak-anakku semuanya, bahwa ibadah yang kita jalankan, terutama puasa Ramadan, itu akan dianggap sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Untuk itu kita harus tahu apa saja syarat-syarat wajib dalam puasa Ramadan dan apa rukunnya. Maka akan kita bahas bersama-sama di kesempatan hari ini. Syarat wajib puasa itu ada 5, sementara rukunnya ada 2. Syarat wajib puasa Ramadan yang pertama yaitu Islam. Maka Islam ini wajib hukumnya bagi orang yang hendak menjalankan puasa. Orang yang selain beragama Islam maka dia tidak wajib. Bahkan jika dia mengikuti atau menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh pun, maka tidak akan mendapatkan nilai apapun. Jadi syaratnya yaitu beragama Islam. Yang kedua yaitu balik. Kalian tahu batasan balik itu seperti apa? Jika laki-laki sudah pernah mimpi basah, jika perempuan sudah mengalami menstruasi. Jika di antara kalian sudah mendapati ini, maka hukumnya wajib. Konsekuensi logis yang harus kalian terapkan yaitu kita wajib menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Maka orang gila tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Hanya orang-orang yang berakal sehat, yang berbadan sehat yang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang keempat, mampu menjalankan ibadah puasa. Maka orang tua, anak kecil, orang sakit, ibu hamil, menyusui, atau perempuan yang sedang dalam keadaan menstruasi tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi harus mengganti atau mengqadha puasa di lain waktu, di lain kesempatan. Atau bagi orang sakit, bagi orang tua boleh membayar fidyah, dan ini ada ketentuan sendiri. Tapi Bu Sati tidak akan panjang lebar membahasnya karena waktu kita yang singkat. Yang terakhir yaitu mengetahui waktu awal puasa atau mengetahui 1 Ramadan. Jika kita sudah mengetahui kalau besok 1 Ramadan, maka kita harus bersiap-siap dan menjalankan puasa di keesokan harinya. Itu tadi anak-anakku 5 syarat wajib puasa Ramadan. Sekarang rukun puasa. Rukun puasa tadi saya sudah mengatakan ada 2. Yang pertama yaitu niat. Kalian masih ingat hadis Nabi yang sahih, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Maka kita harus hati-hati untuk selalu meluruskan niat, untuk selalu memperbaharui niat-niat kita jika niat kita tidak sesuai dengan syariat Islam. Terutama niat kita di bulan suci ini. Niat puasa Ramadan harus kita terapkan, harus kita kuatkan dalam hati. Jangan sampai niat kita niat kepada yang lain. Contoh ya, kita puasa hanya untuk nanti dapat makan-makan enak, atau di akhir Ramadan kita mendapatkan hadiah dari orang tua. Jika kita niatnya itu, maka yang akan kita dapat hanya itu. Tapi jika kita niatnya lillahi ta'ala, maka kita akan mendapatkan semuanya. Akhiratnya dapat, pahalanya dapat, dunianya juga dapat. Maka kita harus berhati-hati dalam niat. Nah, niat ini ada 3 kategori. Ada 3 kategori. 1, at-tabyid. At-tabyid yaitu niat yang kita baca di malam hari. Maka orang yang berpuasa Ramadan biasanya di malam harinya akan membaca niat. Bagaimanakah bacaan niat? Mungkin kalian sudah hafal ya. Yang kedua, at-ta'yin, yaitu menegaskan niat. Kita menegaskan niat. Niat kita puasa untuk apa? Kita puasa wajib atau puasa sunnah. Yang terakhir yaitu atikror. Yang ketiga itu atikror, yaitu kita mengulang-ulang niat. Maka niat itu kita akan ulang-ulang. Kita baca niat, nawaitu sumagodi an adhoifar di sahri Ramadan hadis sanati fadlillahi ta'ala. Itu akan kita baca setiap malam. Kita ulang-ulang. Jika kita puasa Ramadannya 30 hari, maka kita akan bacanya 30 kali. Jika puasa Ramadannya 29 kali, maka kita juga akan bacanya setiap malam sesuai dengan jumlahnya. Puasa yang kedua yaitu kita mampu
kita mampu menunaikan atau menghindari diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi Bu Sartini tidak akan membahas panjang lebar tentang hal ini karena hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak sekali. Ini nanti akan dibahas oleh teman kalian, oleh bisa jadi adik kelas kalian atau kakak kelas kalian, akan dibahas di lain kesempatan, di lain hari. Mungkin dari Bu Sartini ini dulu. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari pribadi Bu Sartini. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rozi. Nanti Pak Rozi akan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan tugas-tugas kalian selama bulan Ramadan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 4 Surakarta yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan. Seperti biasa, SMP Negeri 4 Surakarta setiap tahunnya mengadakan kegiatan Ramadan. Dan kegiatan Ramadan pada tahun ini kita mengambil tema Colorful Ramadan Pasca. Nah, anak-anakku, pada kegiatan bulan Ramadan kali ini SMP Negeri 4 Surakarta menyiapkan suatu kegiatan yang asik dan menyenangkan, yaitu Kultum Ramadan yang akan ditayangkan di channel YouTube SMP Negeri 4 Surakarta. Anak-anakku yang soleh dan soleha, agar kegiatan Ramadan ini berjalan dengan maksimal dan mendatangkan manfaat bagi kalian semua, maka ada tugas yang anak-anak harus kerjakan. Yang pertama, setiap hari pada jam 4 sore, anak-anak silakan buka channel YouTube SMP Negeri 4 Surakarta. Insya Allah akan ada setiap harinya video kultum dari teman-teman kalian, baik dari kelas 7, 8 maupun 9, dan akan ada juga beberapa guru yang akan mengisi motivasi dan video kultum di channel YouTube kita. Itu yang pertama ya nak, jangan lupa setiap jam 4 sore silakan buka channel YouTube kita. Yang kedua, anak-anak melakukan presensi di kolom komentar video di YouTube dengan cara menuliskan nama, kelas, dan absen. Dan yang ketiga, setelah menyaksikan motivasi atau video kultum yang disampaikan di YouTube, silakan anak-anak merangkum, menulis materi yang telah disampaikan. Anak-anak boleh menulis di buku, ya. Jadi bukunya harus buku yang khusus, jangan buku yang campur. Boleh tulis di buku ataupun anak-anak ketik dan di print. Nantinya akan dikumpulkan ke sekolah, insya Allah akan diinformasikan selanjutnya. Anak-anakku, kemudian jangan lupa ya, untuk bukunya diberi warna sampul yang berbeda. Untuk kelas 7 diberi sampul warna hijau, kelas 8 warna kuning, dan kelas 9 warna merah. Ini untuk memudahkan agar guru agama ketika menilai buku kalian tidak tercampur dengan yang lainnya. Tugas yang keempat, anak-anak silakan mengisi buku kegiatan Ramadan yang sudah saya atau guru agama atau wali kelas share di setiap kelas masing-masing. Ya, di situ silakan anak-anak buat form, ya kan? Buat form, kemudian diberikan hari atau tanggal. Contoh hari ini hari Selasa tanggal 13 April 2021. Jika anak-anak melakukan puasa, silakan berikan checklist pada puasa. Kemudian sholat subuh, checklist, duhur, checklist, asar sampai isya. Bagi yang tidak berpuasa dikarenakan sakit atau sedang ada halangan, silakan anak-anak tulis strip saja. Gitu. Kemudian sholat taraweh, jika anak-anak melaksanakan sholat taraweh, beri checklist. Kemudian anak-anak ketika melaksanakan sholat sunnah, tahajud atau duha, silakan ditulis sunnah atau duha. Ya, yang terakhir pada di form kegiatan ibadah harian
itu adalah membaca Al-Quran. Silakan anak-anak setelah membaca Al-Quran, misal Al-Baqarah ayat 1 sampai Al-Baqarah ayat 50, itu dilakukan setiap hari. Insya Allah kegiatan ibadah harian ini akan membentuk karakter Islami kalian dengan tujuan satu, la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian informasi dan penjelasan tentang kegiatan bulan Ramadan kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan bulan Ramadan ini. Insya Allah, Allah akan membalas dengan kebaikan dan pahala yang melimpah, dan yang terpenting adalah kalian sudah berani untuk menyebarkan dakwah Islam walaupun di era pandemi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.